Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Apakah dalam keadaan sehat? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Saya juga berharap teman-teman mendoakan saya untuk dalam keadaan sehat selalu juga, supaya bisa lebih memiliki waktu untuk sharing pengalaman dengan teman-teman sekalian. Oke, teman-teman. Eh, Bagaimana mengenai tugasnya? Apakah sudah punya gambaran? Apakah sudah punya pandangan, terutama dengan tema yang sudah saya bagi pada teman-teman yang lain sekalian? Apakah ada kesulitan dan lain sebagainya? Silahkan dipikirkan dengan matang. Silahkan nanti pada pertemuan pertama selanjutnya teman-teman bisa bimbingan, supaya hasil karya kita bersama itu bisa menjadi sebuah, setidaknya sebuah karya ilmiah atau sebuah artikel ilmiah yang bisa dipublish. Saya berharapnya semua kelompok bisa publish artikel seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai kontekstual sebuah kebijakan atau kebijakan yang kontekstual. Menurut teman-teman, kenapa sih sebuah kebijakan itu kadang-kadang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain, atau negara satu dengan negara yang lain? Alasannya kenapa? Mungkin banyak hal lah ya. Nah, itu yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, teman-teman. Apa saja sih hal-hal yang membuat sebuah kebijakan itu konteksnya jadi berbeda-beda? Nah, yuk kita akan langsung bahas saja. Materinya tidak terlalu banyak, teman-teman. Tapi ya paling nggak bisa untuk pembelajaran teman-teman. Oke, yang pertama adalah konteksnya apa saja sih yang kenapa sebuah kebijakan itu bisa berbeda dengan antara tempat satu dengan tempat yang lain, misalkan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Yang pertama adalah eh, konteksnya adalah konteks waktu, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya beberapa kebijakan mengenai misalkan sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Itu kan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu diperbarui dari Undang-Undang yang tahun 89 kalau tidak salah. Yang dulu di dalamnya pendidikan itu termaktub jadi dua, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Kemudian seiring perkembangan waktu, sebuah kebijakan itu berganti, kemudian berubah lagi bahwa jalur pendidikan itu tidak hanya dua, tetapi ada tiga, yakni jalur pendidikan formal, non formal, dan formal, begitu. Kemudian konteksnya adalah tempat. Mungkin kalau di Indonesia konteksnya setiap tempat bisa berbeda-beda. Ada namanya sebuah produk hukum namanya peraturan daerah. Tapi seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang beberapa waktu yang lalu, sebuah peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Perda boleh berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu konteks yang kedua adalah konteks tempat. Yang ketiga adalah sosial budaya, teman-teman. Sebuah kebijakan mungkin saja bisa diterapkan di daerah A, tetapi tidak bisa diterapkan di daerah B. Misalkan wajib belajar 9 tahun. Apakah bisa diterapkan secara maksimal di eh, kampung adat misalkan, suku Baduy misalkan? Apakah memungkinkan diterapkan seperti itu? Kan tidak bisa. Nah, mungkin ada alternatif kebijakan yang lain seperti itu. Jadi konteks sebuah kebijakan itu tergantung latar belakang sosial budaya. Kemudian yang selanjutnya adalah kepentingan, teman-teman. Jadi dalam penyusunan sebuah kebijakan atau peraturan itu melibatkan banyak hal. Misalkan kalau dalam pendidikan masyarakat tentu melibatkan sasarannya sendiri, sasaran masyarakat, kemudian pemangku kebijakan, kemudian organisasi profesi, pembelajar, penilik,
atau apapun namanya itu Widya Iswara, kemudian pemilik lembaga, misalkan pemilik BKBM, pemilik lembaga kursus, lembaga PAUD dan lain sebagainya. Nah, itu ada kepentingan-kepentingan. Nah, kepentingan-kepentingan itu yang harus diakomodir teman-teman sekalian. Jadi bisa saja nanti sebuah kebijakan itu berubah karena mengakomodir banyak kepentingan. Misalkan kepentingannya tidak terakomodir, kebijakannya bisa berubah lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kajian teori. Dalam menyusun sebuah kebijakan, tentu landasannya adalah landasan akademik. Nah, landasan akademik ini kan seiring dengan adanya penelitian atau kajian yang baru tentu juga akan berubah. Nah, kebaruan dalam sebuah kajian teori tentu harus diikuti dengan kajian kebijakan. Ya, dan itu harus sejalan. Supaya apa? Supaya tidak muncul hal-hal yang di luar peraturan, karena ketika hal itu tidak masuk dalam konteks peraturan itu akan sangat bias sekali. Potensinya adalah menimbulkan problem. Karena apa? Karena tidak diatur. Nah, kalau tidak diatur itu kan semua orang bebas mentafsirkan, semua orang bebas memiliki, semua orang bebas menggunakan. Nah, itu kan menjadi tidak teratur ya. Jadi saling klaim dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya adalah konflik. Ujung-ujungnya adalah problematika dan itu tentu kontraproduktif. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan. Mungkin teman-teman juga seringkali mendengar bahwa ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, teman-teman bisa bayangkan deh, sekarang berapa kali dia berubah kurikulum. Dulu ada kurikulum KTSP, kemudian KBK, kurikulum banyak lagi lah. Sekarang berubah lagi kurikulumnya, Merdeka Belajar dan lain sebagainya. Nah, itu kan tergantung sebuah pemimpin, kepemimpinan arahnya mau dibawa kemana tujuannya. Nah, kadangkala ini menjadi kontraproduktif karena apa? Karena kadang-kadang ini hanya menjadi ego sektoral saja. Harusnya sebuah kurikulum itu kan paling nggak dievaluasi dari kurikulum sebelumnya ya. Dievaluasi apa kelemahannya, apa kelebihannya. Kalau ada kelebihannya berarti bisa dilanjutkan. Kalau ada kekurangan berarti bisa direduksi atau dikurangi. Tapi enggak, biasanya kadang-kadang ganti kepemimpinan ganti saja begitu tanpa melihat ada dievaluasi atau tidak. Nah, kadang-kadang ego sektoral itu masih ada saja seperti itu. Termasuk dalam pendidikan masyarakat ya. Dulu dirijennya adalah PNFI, kemudian Paudikmas, kemudian berubah lagi. Nggak tahu kita mungkin 2 atau 3 tahun lagi mungkin juga akan berubah seiring dengan direktoratnya yang berubah juga. Nah, itu kan tergantung kepemimpinannya. Selanjutnya adalah kedaruratan. Kedaruratan maksudnya adalah hal-hal yang darurat seperti yang kita hadapi sekarang ya, pandemi COVID. Itu tentu pembelajaran tatap muka itu tidak bisa diterapkan maksimal. Konteksnya harus berubah lagi. Kemudian yang terakhir adalah pembiayaan. Masalah ekonomi ya, sebuah kebijakan tentu membutuhkan dukungan biaya dan lain sebagainya supaya bisa berjalan dengan maksimal. Tapi kemudian sebuah daerah atau sebuah negara itu tidak memiliki cukup anggaran dalam menyelenggarakan sebuah kebijakan, tentu juga akan menjadi potensi masalah. Oke, kita resume ya dari depan. Kontekstual kebijakan pendidikan masyarakat, konteksnya apa saja? Ada waktu, tempat, sosial budaya, kepentingan, kajian teori, kepemimpinan, kemudian kedaruratan, dan pembiayaan. Oke, saya kira itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa belajar dengan lebih banyak dan saya ingatkan pada teman-teman untuk mempersiapkan kajian teori dan kajian-kajian yang sudah saya bagi kemarin sesuai dengan kelompok supaya nanti pada akhirnya teman-teman bisa membuat sebuah kajian ilmiah mengenai kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan masyarakat yang kadangkala memang tidak secara letterlock, tidak secara tersurat ya, dinyatakan bahwa itu program pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat. Tapi kadang-kadang program-program atau kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat itu merupakan kajian dari pendidikan masyarakat. Jadi tema yang saya berikan pada teman-teman kan tidak sebatas
program-program yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 mengenai pendidikan non formal, tetapi malah di luar itu. Gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman lebih peka melihat problematika yang ada di lapangan yang sesungguhnya itu adalah objek kajian dari pendidikan masyarakat meskipun tidak termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Oke, saya kira itu. Saya berharap teman-teman mempersiapkan dengan baik dan pada akhirnya nanti teman-teman bisa menghasilkan produk kajian yang bagus karena mata kuliah ini adalah mata kuliah peminatan atau konsentrasi yang pada akhirnya adalah lebih banyak prakteknya sebenarnya. Nah, itu yang saya harapkan dari teman-teman. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.